Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bastian Kondoro. Saya Sintia Ayu Azahra. Saya Elsa Olivia. Saya Reva Berliana. Saya Naura Sikia. Saya Agus Indra Pratama. Saya Muhammad Akbar. Dua, peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno, memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak kabinet di Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRI mulai peranan batin dalam bidang politik. Di hidupnya 1958 merupakan usulan dari TNI dan dukungan penuh dalam pelaksanaannya. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai par yang bangkit kembali pada tahun 1952. Pada tahun 1902 dari puing-puing pemberontakan medium 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum tahun 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan dari Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi penempel pada Presiden Soekarno. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis, dan hal ini seperti apa yang diungkapkan DN Aidit bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah hal yang sama dengan melaksanakan program PKI hanya kaum monopolis munafik. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Presiden Soekarno sebaik-baiknya. Namun, lewat Nasakom, PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat sebagai kekuatan politik. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun, dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Melalui rumusan itu, partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI pernah memberontak pada tahun 1948, namun terhindar dari pembubaran. PKI pun terus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI yaitu Aidit, siapa yang setuju Nasakom harus setuju dengan Pancasila. Berbagai pidato dari Presiden Soekarno dikutip dan disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah terlihat sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI pun terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan sebagai pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI justru mendapat kompensasi tersendiri, yaitu memperoleh kedudukan dalam MPRS
DPR GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional, serta dalam musyawarah pembantu pemimpin revolusi atau MPPR. Kondisi ini mendorong pimpinan TNI Angkatan Darat berusaha untuk mengimbangi dan mengajukan calon-calon lain, sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal dikarenakan Presiden Soekarno telah memberikan porsi dan posisi terhadap anggota PKI. Ketika TNI Angkatan Darat mensinyalir adanya upaya PKI dalam tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan undang-undang. Keadaan bahaya pimpinan TNI Angkatan Darat melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI di daerah dibekukan, sehingga tindakan TNI Angkatan Darat tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno juga melarang Peperda mengambil tindakan terhadap PKI. Pada akhir tahun 1964, Partai PKI disudutkan dengan adanya temuan dokumen rahasia tentang kegiatan resume PKI. Dokumen tersebut menyatakan bahwa PKI akan merebut kekuasaan. Namun, pemimpin PKI, Adit, menyangkal dengan segala cara dan menyebut dokumen itu palsu. Presiden Soekarno menyelesaikannya dengan cara mengumpulkan ketua partai politik dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah karena sedang melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Namun, PKI melakukan hal sebaliknya dengan sikap ofensif dan menyerang Partai Murba dengan tuduhan memecah belah Nasakom dan akan melakukan kudeta dan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh purba, di antaranya Soekarni dan Partai Murba yang dibekukan oleh Presiden Soekarno. Merasa kedudukannya semakin tinggi, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan di dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut agar penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuknya kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Terhadap TNI AD pun, mereka berupaya agar mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa Jengkol. Upaya ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI ini adalah untuk menguasai desa dan mengepung kota.